Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Miss Alvira pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semester genap untuk kelas 1. Pada pertemuan pertama kali ini di semester genap, saya akan memaparkan video edukasi terkait materi bab 5 dengan judul membuat kesepakatan melalui negosiasi. Sebelum kita mulai belajar kali ini, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini sampai akhir ya. Bagian pertama adalah mengevaluasi teks negosiasi secara lisan maupun secara tertulis. Kita awali dulu dengan mengetahui apa itu teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak, sehingga semua pihak itu menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Jadi, hasil akhir dalam negosiasi harus disepakati bersama. Jadi secara umum sebenarnya negosiasi ini adalah bentuk perundingan ya, atau tawar-menawar terkait masalah transaksi jual beli misalkan, atau terkait peraturan, kebijakan, atau pokok permasalahan tertentu, yang mana tujuan negosiasi ini untuk menemukan sebuah kesepakatan bersama. Tujuan teks negosiasi yang pertama adalah untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua adalah untuk mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Jadi dirundingkan bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya, seperti itu ya. Kemudian mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, atau dikatakan win-win solution. Jadi di dalam negosiasi ini jangan sampai ada salah satu yang dirugikan. Jadi harus sama-sama menguntungkan dan diterima oleh beberapa pihak yang melakukan negosiasi. Kemudian apa manfaat teks negosiasi? Negosiasi ini bermanfaat untuk menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha, maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar pengertian. Kemudian, apa itu ciri-ciri teks negosiasi? Yang pertama adalah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan ya, jadi tidak timpang salah satu pihak. Beberapa pihak yang melakukan perundingan negosiasi harus saling menguntungkan. Jadi di dalam negosiasi itu pasti menghasilkan sebuah kesepakatan dari hasil perundingan. Kemudian mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, dan merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Perundingan dalam negosiasi itu tujuannya adalah utamanya untuk mencari penyelesaian. Terdapat beberapa jenis teks negosiasi. Yang pertama adalah negosiasi berdasarkan situasinya. Yang pertama adalah negosiasi formal. Negosiasi ini terjadi saat situasi formal atau situasi resmi ya. Ciri-ciri negosiasi formal ini adalah adanya perjanjian yang sah secara hukum. Karena itu pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati bisa menjadi perkara hukum. Contohnya misalkan negosiasi antar dua perusahaan seperti itu.
Yang kedua adalah negosiasi non formal atau informal, lawan dari negosiasi formal, yang mana negosiasi non formal terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja, tidak berkaitan dengan urusan hukum seperti itu. Jadi sifatnya bebas ya, karena negosiasi non formal tidak membutuhkan perjanjian khusus. Poin B adalah negosiasi berdasarkan jumlah negosiatornya. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator ataupun lebih ditambah dengan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasinya. Pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi itu. Jadi pihak penengah ini juga berperan sebagai mediator antara negosiator. Contohnya yaitu sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan pihak tergugat adalah pihak yang bernegosiasi atau negosiatornya, sedangkan hakim itu sebagai pihak penengah atau mediatornya. Kemudian negosiator tanpa pihak penengah, jadi yang memutuskan hanya pada si negosiatornya. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator ataupun lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusannya tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Jadi keputusan dalam bernegosiasi itu diputuskan oleh si negosiatornya. Contohnya misalkan negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Jadi yang memutuskan hasil akhirnya adalah pada negosiatornya, yaitu perwakilan OSIS dan pihak sponsornya. Selanjutnya adalah negosiasi berdasarkan untung dan ruginya. Yang pertama adalah negosiasi kolaborasi atau win-win atau menang dengan menang. Dalam negosiasi kolaborasi ini, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Jadi kesepakatannya bergantung pada kepentingan antar negosiator. Jadi sifatnya win and win atau menang dengan menang. Selanjutnya adalah negosiasi dominasi atau win-loss, menang dengan kalah. Di negosiasi dominasi ini, negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan negosiasi ini memperoleh keuntungan lebih sedikit. Contohnya misalkan tawar-menawar barang nih. Si penjual itu menjual produknya dengan harga mahal. Kemudian si pembeli itu menawar ditawar terus sampai dapat harga yang disetujui oleh pihak penjual, di mana pihak penjual itu memperoleh keuntungan dengan sedikit. Nah, itu dinamakan dengan negosiasi dominasi atau win-loss. Selanjutnya adalah negosiasi akomodasi atau loss-win, kebalikannya win-loss ya. Negosiasi akomodasi. Di negosiasi akomodasi ini, negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit, bahkan bisa rugi. Sedangkan pihak lawan negosiasi ini memperoleh keuntungan sangat besar, bahkan mencapai 100% keuntungan. Kerugian ini disebabkan karena kegagalan negosiator dalam bernegosiasi, sehingga tidak memperoleh keuntungan. Kemudian yang terakhir adalah negosiasi menghindari konflik atau loss and loss. Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang timbul, sehingga kedua belah pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Jadi kesepakatan ini kalah dengan kalah ya, karena contohnya jika dilanjutkan maka akan terjadi konflik. Oleh karena itu negosiator memilih untuk kalah dua-duanya untuk bisa menghindari konflik untuk bisa menyelesaikan masalah dalam negosiasi ini. Selanjutnya adalah struktur dari teks negosiasi. Jadi ada struktur ya dari teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi. Jadi ada struktur kalimat dalam teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi, di mana oleh orientasi ini adalah kalimat pembuka, seperti salam untuk membuka sebuah negosiasi. Contohnya penjual dan pembeli dalam bernegosiasi gitu, penjual atau pembeli
pasti menyampaikan salam ya, selamat pagi, assalamualaikum, dan sebagainya. Kemudian setelah ada kalimat pembuka atau orientasi, itu ada sebuah permintaan contohnya dari pembeli ya, dimana permintaan ini adalah suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen. Jadi setelah mengucapkan kalimat pembuka, kemudian si pembeli meminta suatu barang atau membeli suatu barang. Kemudian yang nomor 3 adalah pemenuhan hal berupa barang atau jasa dari pembeli, jasa atau penjual yang diminta oleh pembeli atau konsumen. Kemudian setelah terjadi permintaan, kemudian terjadi pemenuhan. Setelah dipenuhi, kemudian terjadi sebuah penawaran. Nomor 4, penawaran, di mana penawaran ini adalah puncak negosiasi, yakni terjadinya tawar-menawar. Jadi antara penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar sampai mendapatkan harga yang telah disepakati ya. Dari penawaran kemudian terdapat persetujuan, sudah tawar-menawar, kemudian akhirnya mendapat harga yang telah disepakati bersama, yaitu pada poin 5 atau persetujuan. Setelah persetujuan itu terjadi pembelian, di mana keputusan konsumen jadi menerima atau menyetujui penawaran atau tidak. Jadi setelah terjadi tawar-menawar, kemudian ditentukan harga A. Akhirnya terjadi pembelian, di mana pembelian ini adalah menentukan keputusan konsumen menyetujui atau tidak dalam pembelian barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penutup, yaitu kalimat penutup atau salam penutup. Bisa juga seperti terima kasih, baik terima kasih Bu, terima kasih Pak, seperti itu. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari teks negosiasi. Di dalam teks negosiasi itu tentu mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Nah, untuk meminimalkan kekurangan dalam bernegosiasi dan negosiasi ini dapat berjalan dengan lancar, antara lain adalah sebagai berikut, yaitu dengan cara menyesuaikan pembicaraan ke arah tujuan praktis. Yang kedua adalah mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pandangan baru dan mengabaikan pandangan yang sudah ada tanpa memalukan kedua belah pihak. Jadi saling menjaga seperti itu antara negosiator. Yang keempat adalah mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan yang terakhir adalah memprioritaskan dan mengelompokkan saran pendapat dari kedua belah pihak. Berikut ini merupakan sebuah teks negosiasi. Di sini kita coba untuk menganalisis struktur pada teks negosiasi berikut. Di dalam teks negosiasi ini ada dua belah pihak negosiator, yaitu pihak bank dan pengusaha. Di sini pihak bank mengawali orientasinya dengan mengucapkan selamat siang, silakan duduk, kemudian pengusaha mengucapkan selamat siang. Kemudian si pengusaha ini mempunyai permintaan, yaitu dia ingin mengajukan proposal peminjaman uang. Kemudian pihak bank membalas jika bisa, dan dari pihak bank melihat dari proposalnya. Kemudian si pengusaha menyampaikan bahwa usahanya itu sudah turun-temurun dari kakeknya, dan dia berencana memperluas penjualannya sampai di luar negeri karena sudah ada permintaan juga dari luar negeri. Kemudian setelah pihak bank membaca proposalnya, pihak bank menjelaskan bahwa peminjaman untuk 800 juta itu tidak bisa dipenuhi oleh pihak bank, dan pihak bank hanya sanggup memenuhi 500 juta dengan bunga 5%. Selanjutnya pengusaha melakukan tawar-menawar, apakah tidak bisa ditambah seperti itu. Kemudian dari banknya menjawab bisa namun sedikit. Pengusaha bilang jika 700 bagaimana Mbak? Pihak bank menjawab maaf
pihak bank hanya maksimal mampu 650 juta ya di teks ini ya. Sampai akhirnya terjadi goal atau terjadi persetujuan di mana si pengusaha ini menyetujui kreditnya itu dengan nominal 650 juta. Oke, dari teks ini kita coba untuk menganalisis strukturnya. Di kalimat pembuka ini pihak bank menyampaikan selamat siang, kemudian pengusahanya menyampaikan selamat siang juga. Ini dinamakan dengan teks orientasi. Jadi pembuka dalam teks negosiasi ya, dinamakan teks orientasi. Kemudian si pengusaha menyampaikan permintaannya. Di sini ada teks, begini Mbak, saya mempunyai usaha ini, saya ingin mengajukan proposal. Ini dinamakan dengan teks permintaan pada teks negosiasi. Jadi si pengusaha ini meminta mengajukan proposal peminjaman uang atau meminta untuk meminjam uang pada pihak bank. Selanjutnya dari pihak bank ini ada teks pemenuhan ya, dimana pihak bank itu hanya sanggup memenuhi 500 juta saja dari pengajuan si pengusaha 800 juta. Ini dinamakan dengan teks pemenuhan ya. Selanjutnya adalah penawaran. Ini adalah puncak penawaran di mana si pengusaha meminta untuk ditambah sedikit Mbak menjadi 700 juta. Kemudian pihak bank menimpali kalau tidak bisa maksimal hanya 650 juta bisanya, seperti itu. Ini dinamakan dengan teks ini dinamakan dengan penawaran pada teks negosiasi. Selanjutnya yang selanjutnya adalah persetujuan dan pembelian. Jadi ada persetujuan antara pihak pengusaha dan pihak bank, kemudian terjadi pembelian, di mana telah disetujui di dalam teks ini bahwa si pengusaha menerima pinjaman dari pihak bank sebesar 650 juta setelah terjadi tawar-menawar. Kemudian terjadi pembelian. Dan yang terakhir adalah penutup, di mana pengusaha menyampaikan terima kasih selamat siang dan pihak bank menyampaikan selamat siang. Nah, ini adalah contoh dari struktur teks negosiasi. Selanjutnya, dari teks negosiasi tersebut kita analisis juga nih kelemahan dan kelebihan pada teks negosiasi, di mana kekurangan pada teks negosiasi bisa kalian lihat pada teks pada di layar ya. Ada kekurangan, kemudian penjelasannya, kemudian ada juga kelebihan dari teks negosiasinya, contohnya menghasilkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan ya tadi antara pihak bank dengan pengusaha. Kemudian berargumen sesuai fakta dan memprioritaskan kepentingan bersama. Kemudian kekurangannya, pengusaha ini bicaranya kurang sopan ya, jadi cenderung ngotot dalam melakukan tawar-menawar terhadap pihak banknya. Kemudian banyak mengucap kata tidak bagus seperti seperti itu di teks negosiasinya tadi ya. Kemudian pengusaha juga menyela dalam pembicaraan kepada pihak bank. Jadi ada kekurangan dan kelebihan dari teks negosiasi. Kemudian poin kedua adalah menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Yang pertama adalah mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Dalam negosiasi, baik secara lisan maupun tulisan, di dalamnya tentu terdapat pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Pengajuan, penawaran, dan persetujuan adalah hal pokok yang wajib ada dalam teks negosiasi. Negosiasi yang baik dan benar itu harus melewati tahap-tahap bernegosiasi. Apa saja tahap-tahap bernegosiasi yang baik? Yang pertama adalah ketika bernegosiasi, sampaikanlah keinginan Anda dengan komunikasi yang baik, yang baku ya, tidak seperti contoh teks negosiasi yang tadi contoh sebelumnya ya, di slide sebelumnya, dimana pengusahanya kurang sopan ya dalam berkata.
Yang kedua adalah fokuslah pada kebutuhan Anda dan kebutuhan lawan negosiasi. Kemudian yang ketiga adalah negosiasi berakhir setelah mendapatkan keputusan yang disetujui oleh kedua pihak. Jadi ketika ada ketimpangan, salah satu tidak setuju, itu dinamakan bukan negosiasi ya, karena yang dinamakan negosiasi itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam melakukan negosiasi, orang yang terlibat di dalamnya biasanya memerlukan media untuk bernegosiasi. Jadi media apa nih untuk melakukan negosiasi dalam bentuk tertulis? Yaitu contohnya melalui jaringan internet ya, sementara konsumen melakukan negosiasi secara daring. Bisa melalui media surat penawaran, konsumen melakukan negosiasi secara tidak langsung. Yang kedua adalah menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Yang pertama, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup adalah tahap selanjutnya setelah menentukan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam bernegosiasi. Menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan ini harus dilakukan agar lawan negosiasi dapat memahami apa yang akan disampaikan. Yang B adalah tahap penyampaian pengajuan, penawaran, dan persetujuan ini harus dengan menggunakan kalimat yang sopan dan santun ya, Jadi secara baku ya. Kemudian hal tersebut dipilih agar suasana antar kedua belah pihak atau antar negosiator itu tetap baik dan tenang. Jadi menghindari adanya pertengkaran, emosi seperti itu ya. Selain itu agar tidak saling menyinggung satu pihak dan pihak lainnya. Selanjutnya yang poin C yaitu ketika pengajuan yang dilakukan oleh penjual tidak meyakinkan pembeli, maka pengajuan tersebut perlu diubah dengan menggunakan kalimat sendiri sehingga isi pengajuan lebih meyakinkan dan menarik lawan tutur. Karena saat penjual lebih meyakinkan saat menawarkan produknya, maka pembeli akan tertarik dengan produknya. Poin D adalah tujuan akhir tahap ini adalah memberi jalan tengah dan memberikan alasan yang bagus. Semua alasan harus dikemukakan oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi salah paham ya. Saat ada salah satu pihak yang kurang setuju, maka pihak tersebut harus memberikan alasannya yang jelas. Setelah dicapai jalan tengah di mana kedua belah pihak telah setuju, maka negosiasi dianggap berhasil. Jadi jika ada ketimpangan atau salah satu tidak setuju, maka negosiasi tidak dianggap berhasil. Selanjutnya, kerjakan tugas ini untuk memperdalam ilmu kalian tentang bab negosiasi ya. Nah, itu dia materi terkait negosiasi yang bisa saya sampaikan. Nanti ada materi negosiasi part 2 yang akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.